Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pujayanti Ramadhani dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi, akan memaparkan materi tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung saja saya akan memaparkan pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu dasar-dasar daya tarik antar orang. Daya tarik interpersonal merujuk pada daya tarik antara individu berdasarkan evaluasi kualitas individu yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesempatan untuk berinteraksi, kesamaan nilai, dan efek emosional. Alasan-alasan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada kesempatan untuk berinteraksi. Dasar pokok yang amat penting dari daya tarik individu dan pembentukan kelompok adalah secara sederhana karena adanya kesempatan berinteraksi satu sama lain. Kesempatan berinteraksi yang dihubungkan dengan faktor lingkungan ini dapat dibedakan atas hal yang berhubungan dengan jarak fisik atau physical distance dan jarak psikologis dan arsitektur and psychological distance. Lalu yang kedua ada status. Status merupakan salah satu faktor yang menentukan pula dalam daya tarik antar individu. Siapa berinteraksi dengan siapa, seringkali status merupakan faktor penting. Ada dua tendensi di bidang status ini, yakni seseorang tertarik kepada orang lain karena adanya kesamaan status, dan seseorang itu lebih suka berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai status lebih tinggi. Lalu ada kesamaan latar belakang. Latar belakang yang sama merupakan salah satu faktor penentuan dari proses daya tarik individu untuk berinteraksi satu sama lain. Kesamaan latar belakang seperti misalnya usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, ras, kebangsaan, dan status sosial ekonomi seseorang akan memudahkan mereka untuk menemukan daya tarik berinteraksi satu sama lain. Lalu yang terakhir ada kesamaan sikap. Kesamaan sikap ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari kesamaan latar belakang. Orang-orang yang mempunyai kesamaan latar belakang nampaknya mempunyai kesamaan pengalaman, dan orang yang mempunyai kesamaan pengalaman ini lebih memudahkan untuk berinteraksi dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kesamaan pengalaman. Kesamaan yang didasarkan dari pengalaman yang melatar belakangi itu membawa orang-orang ke arah kesamaan sikap. Lalu ada model daya tarik antar orang. Model daya tarik antar orang adalah model yang digunakan untuk menjelaskan adanya daya tarik antar individu yang menyebabkan terjadinya hubungan kerja. Ada beberapa model yang dipergunakan dalam rangka menjelaskan adanya daya tarik antar orang, seperti model hasil, tingkat perbandingan, dan alternatif. Lalu ada 3 variabel untuk menentukan daya tarik seseorang dalam hubungan kerja. Yang pertama ada hasil. Hasil merupakan pengakuan dari seseorang dalam hubungan kerja. Hal ini menunjukkan kepuasan seseorang dengan hubungan kerja. Lalu ada tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan menunjukkan kepuasan seseorang dengan hubungan kerja. Jika hasil melebihi tingkat perbandingan, maka seseorang mendapatkan kepuasan. Dan jika hasil di bawah tingkat perbandingannya, maka seseorang akan mendapatkan ketidakpuasan dalam hubungan kerja. Lalu ada alternatif. Alternatif merupakan tingkat hasil yang diharapkan oleh seseorang. Hal ini menentukan ketergantungan seseorang dalam hubungan kerja. Jika hasil lebih besar melebihi alternatif, maka seseorang tidak bergantung pada hubungan kerja dalam mendapatkan hasil yang menguntungkan. Nah, di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang A harus memilih antara dua alternatif yang diberikan oleh perusahaan, yaitu alternatif A dan alternatif B, dan alternatif A memberikan hasil yang lebih tinggi daripada alternatif B, maka seorang A akan merasa puas dengan pilihan alternatif A. Dalam hal ini, hasil adalah hasil yang didapatkan dari pilihan alternatif A. Tingkat perbandingan adalah perbandingan antara hasil yang didapatkan dan alternatif yang diharapkan. Dan alternatif adalah alternatif yang diberikan oleh perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya ialah
Dasar-dasar daya tarik antar orang mencakup berbagai faktor, seperti kesempatan untuk berinteraksi, status, kesamaan latar belakang, dan sikap yang serupa. Interaksi sosial memberikan peluang untuk membangun daya tarik, sementara status sosial dan kesamaan latar belakang dapat memperkuat ikatan antar individu. Kesamaan sikap juga memainkan peran penting dalam menarik perhatian, sementara model daya tarik antar orang dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan preferensi masing-masing individu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan tentang materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.